Tanonece apa? Građana, građana. Beograd, Beograd. 1,5 milion. Oh, 10 million. 42 miliona Jakarta. Ya, 10 million Jakarta. Oh, big city. Oh, ya. Akhirnya ngerti juga. Ikong and Risa Adventure. Begitu Turkish Air yang kami tumpangi mendarat di Istanbul pagi ini, maka dimulailah petualangan Ikong, Risa, dan kali ini ditemani oleh Rifki ke Serbia. Kami akan melanjutkan penerbangan ke Belgrade pagi ini juga. Pakai kursi roda. Ayah udah nggak mau pakai kursi roda lagi. Rocky Balboa. Luas Serbia hanyalah 1,5 kalinya Jawa Timur. Maka menurut kami 10 hari sudah cukup untuk mengcover sebagian besar wilayah Serbia. Hari pertama dan kedua kita fokuskan untuk mengeksplor kota Belgrade. Hari ketiga kita melakukan perjalanan ke arah barat, yaitu ke Mokra Gora, dan kami lanjutkan juga ke Zlatibor untuk menginap 1 malam. Dari Zlatibor kita melanjutkan perjalanan ke Juvac dan terus kembali lagi ke Belgrade. Di Belgrade kita menginap 1 malam, untuk besok harinya kita menuju Novi Sad dan langsung melanjutkan lagi perjalanan kami ke Subotica. Di Subotica kita menginap 2 malam dan kita melanjutkan perjalanan ke selatan ke arah kota Nis. Di Nis kita tinggal selama 3 hari dan hari terakhir kita menuju Golubac, perjalanan panjang kembali ke Belgrade, dan hari itu juga kami pulang kembali ke Jakarta. Begitu mendarat di Bandara Belgrade, yang pertama kami lakukan adalah menyewa mobil untuk 10 hari perjalanan kita, karena kita sudah membawa pilot Rifki. Kita memilih mobil yang kecil saja, Kia Stonic, yang sewanya untuk 10 hari ini adalah 500 euro atau sekitar 10 juta rupiah. Lumayan ekonomis. Sesuai dengan itinerary yang disusun oleh Risa, dari bandara kita langsung mau sarapan. Yang kita tuju adalah rumah makan breakfast yang katanya enak dan murah. Tapi ternyata di sekitar tempat itu tidak gampang cari parkir. Kita muter-muter, akhirnya kita putuskan di mana kita dapat parkir, kita sarapan di sekitar situ. Memang parkir di kota Belgrade ini luar biasa susah. Setelah kita dapat parkir, kita tengok-tengok kiri kanan, ternyata ada kafe yang namanya Denada, dan kita sarapan di situ. Gimana Bu, kita setelah keliling-keliling Belgrade, bingung cara bayar parkir. Wow, Serbian breakfast. Serbian breakfast. Oh, wow. 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 Prihatna. Beruntung ternyata Denada ini termasuk kafe yang high end, jadi kita menghabiskan 6.000 dinar di sarapan pertama kami. Setelah sarapan kami keliling kota sebentar karena sambil menunggu waktu untuk check-in. Setelah itu kami langsung ke apartemen yang kita sewa ini. Dan di sini ada kejutannya. Kita keren, tapi liftnya ini masih old fashion. Ini tadi kita panggil,
Yuk, sekarang kita masuk. Wah, lampunya bisa mati. Mungkin ini lift tahun sebelum perang dunia kayaknya. Terus apa ini? Masuk, kita tutup dulu pintu yang luar. Wah, ini agak susah nih ini caranya. Putar sampai Terus itu. kita tutup pintu yang dalam. Tertutup. Terus kita di lantai 2. Pencet. Alhamdulillah. Dalam cuma bisa buat berdua. Stop. Sekarang caranya kita buka pintu yang dalam. Terus kita buka pintu yang dalam. Alhamdulillah. Hari ini liftnya beroperasi dengan baik. Karena kadang-kadang enggak. Ya. Wah, Udah cuma susah di nih, sini itu rumah kita di gelap. situ tuh, gelap. Jadi lingkungannya keluar dari lift nih, ternyata lampunya sekarang bisa nyala otomatis. Nah kayak gini liftnya, terus lingkungannya ya kayak gini. Ini bangunan tua banget tapi ternyata apartemen kita kalau udah dibuka, kita lihat ya. Nah, setelah dibuka ternyata dalamnya modern banget. Selamat pagi, ini pagi-pagi di Belgrade. Kita mau berangkat keliling kota. Nih, kita ada di backyard. Apartemen kita ada di lantai atas. Tuh, yang ada nenek-nenek. Terus ini di backyard. Uniknya di sini, uniknya tempat parkirnya itu kayak nggak teratur gitu. Tapi masing-masing udah ada jatahnya dan tiap-tiap orang yang punya ini di Gembok. gembok. Ini kerennya Belgrade atau Belgrad. Di sebelah kiri kota baru dan di sebelah kanan kota tua. Masing-masing dipertahankan dan dikembangkan. Mantap. Yang pertama kami lakukan adalah mengunjungi Belgrade Fortress yang dibangun oleh Romawi pada abad ke-15. Ini merupakan ikon utama di kota Belgrade. Setelah dari Belgrade Fortress, kami menikmati cruise di Sungai Sava dan Danube sampai sore harinya. Kita baru mau masuk ke Sungai Danube. Nah, ya ayah cerita apa di Sungai Danube? Sungai nomor 2 bagi Eropa. Nah, yang melewati 10 negara. Nah, kita sekarang ini masih di Sava River. Tuh, dari kejauhan kita bisa lihat Belgrade Fortress. Dan itu yang di bangunan yang di depannya tuh ada menara yang dipakai oleh Ottoman Empire dulu untuk ya begitulah perang sama Serbia. Mantap. Di Belgrade kami juga sempat mengunjungi gereja Saint Sava yang merupakan gereja ortodoks yang salah satu terbesar di dunia. Hari ketiga kami di Serbia, kami menuju Mokra dan Zlatibor. Ini jaraknya sekitar 280 km di arah barat daya dari Belgrade. Nyangka sih bakalan ketemu salju. Rizky punya pengalaman juga di salju. Ya, mudah-mudahan baik-baik aja, hati-hati ya Ki. Di Mokra yang terkenal dengan desa tradisional yang mempunyai pemandangan gunung yang indah, kami mengunjungi spot kota buatan yang namanya Devongrad. Ini dibuat untuk film Life is Miracle oleh sutradara Emir Kusturica. Unik sekali karena di sini bangunannya semua dari kayu, replika tapi dibuat sama persis dengan kota-kota di Mokra. Tentangnya udah ada salju juga yang sebelah sana. Mulai saljunya. Heeh. Tapi keren banget. Tuh lihat.
Sana juga tuh pegunungannya. Baru yang di gunung-gunung yang nanti akan sampai ke sini. Masya Allah. Kita sampai ke sini. Dulu tuh orang rumahnya minimalis begini guys. Ini gerejanya aja seperti ini. Tadi udah aku syuting dari depannya gerejanya nih. Kampungnya seperti ini. Dalam perjalanan dari Mokragora ke Zlatibor yang jaraknya hanya 30 kilo, kami ketemu dengan salju lagi karena Zlatibor itu terkenal sebagai kota ski di musim dingin. Hai, kita ada di Zlatibor, Serbia. Ini lagi cari makanan, terus ketemu yang namanya Palacinke Store. Selamat pagi Zlatibor. Pagi ini kita mau ke Yufak. Ya, ini kita di lobi apartemen yang kita sewa semalam. Ya, tempatnya kan di sini apartemennya baru-baru. Iya, kita ada tadi di kamar lantai 3 kamar 9. Terus ya itu si Rifki udah manasin mobil. Nah, saljunya hari ini udah pada pergi. tapi enak cerah ayah, kalau enggak kita bisa kedinginan. Nah ini nih kompleksnya. Kemarin masih ada salju, hari ini Sudah mencair. Sudah mencair karena suhunya 5 derajat. Oke. Mungkin 0 ya. Iya. Oke. Sip. Bismillah. Kita nih di Yufak Meander, salah satu kebanggaannya Serbia. Jadi sungainya berlimpah di situ. Kalau di Indonesia punya juga namanya Kelang 9. Ini Kelang 9 versi sungai. Keren banget coba dilihat. Berapa tikungan nanti kita hitung. Poinnya ke-12 kali. Mau masuk terowongan lagi. Ya, ini kita dalam perjalanan balik ke Beograd, masih 140 kilo lagi. Kita masuk terowongan. Semacam terowongan Cisumdawu ini. Hari ini kita berjalan cukup jauh. Tadi dari Zlatibor ke Yufak itu 85 kilo, kemudian dari Yufak ke Belgrade itu 260 kilo. Ya sekitar 6,5 jam kita perjalanan dengan mobil. Setelah istirahat semalam di Belgrade, kami melanjutkan perjalanan ke Novi Sad ke arah utara. Novi Sad merupakan kota terbesar nomor 2 di Serbia. Terus. Oke, kita bisa lihat Ini kota pelajar nih. Novi Sad ini terkenal sebagai kota pelajar. Kayak Jogja. Kalau review bilang kayak Adelaide. Tapi di sini nggak ada gedung-gedung tingginya, nggak. Pencakar langit nggak ada, kayaknya rata. Ini udah dari tahun 700 kota ini. Tujuan kami ke Novi Sad cuma satu, yaitu kita mengagendakan untuk makan chapati di restoran yang rankingnya bagus. Oke, kita tunggu saja bagaimana suasana restonya. Ada mulai dari Setelah menikmati chapati yang sangat lezat, kami berjalan 30 kilo lagi dari Novi Sad menuju ke Kremli Karlovci yang terkenal sebagai kota tua yang sangat indah di Serbia. Salam dari Kremski Charlovski, kota terindah di Serbia yang merupakan hadiah dari Pangeran Leopold untuk Raja Serbia. Ini Kita dari lookout kelihatan seluruh kota. Seluruh kotanya kelihatan, itu ada gerejanya, ada istananya, ada parlemennya, ada sekolah tertua. Ini kita mau bayar tol. Jadi di sini selalu ada pintu yang manual yang gambarnya orang itu. Nah,
ini di pintu yang manual ini kita ngambil tiket. Nah, di situ tuh. Oke, pintunya buka. Nanti waktu bayar di exit tolnya langsung ditangani oleh petugas. Oke, sekarang kita langsung melanjutkan perjalanan ke Subotica yang masih 100 kilo lagi. Oke, jadi ceritanya itu apartemen kita, bangunan historik. Jadi emang ini kita udah ada bener-bener di pusat kotanya Subotica. Nah itu adalah Freedom Square. Nah ini adalah kantor parlemen gitu. Jadi bener-bener cuman 100 meter doang dari rumah itu si Rifki sama si Ayah. Kita mau ke situ sekarang, ke Bundaran, ke Square itu di sana. Bagaimana? Nah Pak Ikong jalan kaki dia. Gimana Pak Ikong? Jaket terbuka. Hah? Berapa ini? Dua. Jadi kita mau jalan ke sana. Nanti kita lapor lagi kalau udah nyampe sana. Di Subotica kita sempatkan untuk makan di Maikin Salas. Salas adalah resto tradisional yang terletak di perkebunan. Nah, Maikin Salas ini di tengah perkebunan apel dan suasananya sangat Serbia, begitu juga dengan makanannya. Nikmat sekali. Hari ke-8 kita di Serbia, kita habiskan di jalan karena kita berjalan dari Subotica di ujung utara Serbia ke kota Nis yang ada di bagian selatan Serbia. Kita menempuh jarak 425 kilo dalam suasana gerimis dan mendung, sangat melelahkan. Oke, jadi kita benar-benar ada di pusat kota Nis. Itu ada terminal. Nah ini ada patungnya Raja Milan. Jadi Milan tuh nama Raja Romawi ya guys. Nah ini yang tahun 1877 dia membangun Serbia ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kami lebih bersemangat lagi. Kami tinggal 3 hari di kota Nis, jadi banyak mengeksplor kota ini, kota yang penuh dengan sejarah. Salah satunya adalah Skull Tower. Ini adalah tower yang dibuat untuk mengenang kepahlawanan Serbia. Jadi 30.000 tentaranya dibunuh dan dijadikan tower tengkorak-tengkoraknya. Totalnya ada 30.000, tapi sekarang yang ada masih 5.000 lagi yang masih tertempel. Ini sangat luar biasa. Kami juga berkunjung ke Bubans Hill. Ini juga merupakan monumen peringatan tentang kepahlawanan rakyat Serbia. Jadi ada 3 kepalan tangan yang melambangkan tangan laki-laki, tangan perempuan, dan tangan anak-anak. Di sini terkubur korban kekejaman waktu perang Serbia. Kami juga sempat berfoto di tempat yang dikenang sebagai tempat kelahiran dari Konstantin, Raja Romawi ya. Itu letaknya ternyata hanya sekitar 100 meter dari apartemen kami di pinggir Sungai Nis. Dalam setiap perjalanan kami, Risa selalu menyempatkan untuk mencari masjid yang ada di kota itu atau di negara itu. Dan kami pikir yang ada di Serbia itu masjid hanya ada di Novi Pazar. Tapi kita ternyata menemukan juga masjid yang masih tersisa di dalam Nis Fortress. Dan juga ada satu masjid lagi di kota yang masih digunakan.
Jadi kami membatalkan perjalanan kami ke Novi Pazar karena kami sudah menemukan masjid di kota Nice ini. Hari ini hari Minggu 30 November 2025. Alhamdulillah saya sempat sholat tahiyatul masjid dan sholat duha di Bali Bay Mosque. Masjid ini didirikan tahun 1521 dan satu-satunya masjid yang survive sampai saat ini dari 10 masjid yang sempat dibangun di Nice. Nah, alhamdulillah itu saya tadi sholat di sini, masya Allah. Saya doakan untuk semoga Allah bisa membantu rakyat Indonesia, bangsa Indonesia diselamatkan dari berbagai bencana, mampu menghadapi segala cobaan ini ya Allah. Berikanlah kami pemimpin yang baik dan jadikanlah kami di antara para pemimpin yang baik itu ya Allah. Pagi ini kami berjalan 250 kilo dari Nice ke Gulobak karena pengen menyaksikan Gulobak Fortress yang sangat terkenal itu. Di bawah. Di bawah benteng. Ini didirikan di tahun 1300. Iya. Berarti berapa? Terowongan. Hampir 1000 tahun yang lalu. Orang udah bisa bikin kayak gini. Kan kita masuk terowongan yang kedua kalinya. Kalau terowongannya ini modern, jadi dia dibuat supaya bangunan di atasnya nggak terganggu. Keren. Kita coba. Dari Gulobak kita langsung cus ke Belgrade yang jaraknya 130 kilo karena kita harus mengejar flight kembali ke Jakarta malam ini. Oke, alhamdulillah ini hari terakhir kita udah terbang kembali ke Indonesia. Tadi barusan aja kita ngembaliin mobil ke situ, ke rent a car. Terus mobilnya kita parkir di lantai di garasi situ. Nah ini Rifki sama Mas Sikong udah siap-siap jalan ke departure. Sudah di Jeep di Nikola Tesla Belgrade, kita mau terbang ke Istanbul transit kemudian ke Jakarta. Ya, trip ini sangat mengesankan, terutama saya juga belum pernah trip dengan kendaraan. Baru ini ada supir canggih, Memaksakan diri. 10 hari semuanya lancar. Tentunya kita teamworknya juga cukup baik. Selama 10 hari kita jalan-jalan di Serbia, ada hal-hal yang sangat mengesankan kami. Yang pertama adalah teman-teman kita di Serbia ini ramah dan baik hati. Seperti di video ini, walaupun kita sama-sama nggak ngerti bahasanya, bahasa Serbia melawan bahasa Inggris, tapi mereka tetap berusaha untuk berkomunikasi dengan kita. Stanovice apa? Građana. Građana. Beograd, Beograd. 1,5 milion. Oh, 10 million. 42 miliona Jakarta. Iya, 10 million Jakarta. Oh, big city. Oh, ya. Akhirnya ngerti juga. Di Serbia ini kejujuran juga sangat dijunjung tinggi. Jadi kalau kami di apartemen, mau meninggalkan apartemen, kuncinya bisa ditinggalkan di bawah keset, bisa ditaruh di mailbox, jadi tanpa dicek-cek. Dan yang lebih ekstrim lagi adalah pengalaman kita di Zlatibor, di mana kita belum sempat membayar. Akhirnya seperti ini solusinya. Ini di sini warung kejujuran banget. Jadi ini bayarnya tuh 6.900 dinar. Terus kata emasnya karena kita mau pagi-pagi, bang ya udah tinggalin aja duitnya di situ, terus kuncinya taruh di situ, ada kotak duluan. Ya udah, aku udah WA. Nih ya duitnya gua taruh di atas meja. Ya siap. Pengalaman kami yang unik di Serbia adalah tentang parkir. Parkir di sana sulit,
jadi sulit cari ruangannya. Kalaupun dapat ruangan, kita harus benar-benar cermat untuk mengikuti peraturannya, karena di sana dibagi zona-zona dengan warna, dan juga kita membayarnya dengan SMS, jadi pulsa SMS. Jadi kita ngirim SMS dan mengirimkan plat nomor mobil kita, maka di sana tercatat bayar. Ada yang bayarnya jam-jaman, ada yang bayarnya harian. Nah, itulah yang cukup rumit. Kita memiliki pengalaman yang unik karena kita masih punya denda parkir yang belum terbayar, yang dikejar ke Jakarta secara online. Nah, kita ini membuat pelanggaran parkir di bandara waktu kita datang. Jadi dendanya itu melalui penyewaan mobil dikirim online ke kita. Dendanya cukup lumayan. Ini dendanya di sini tertera 3.000 dinar Serbia, yang kira-kira 500.000. Tapi di sana juga cukup unik juga, karena kita sebelum pembayarannya jatuh kita sudah membayar gitu. Dan tagihannya cuma 1.500. Berarti kalau kita taat, kita juga dapat diskon. Ini diskonnya 50%. Itulah pengalaman yang luar biasa, kejujuran di negara maju. Demikianlah pengalaman perjalanan kami di Serbia selama 10 hari di Kong, Risa, dan kali ini ditemani oleh Rifki. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe supaya bisa mengikuti cerita-cerita perjalanan kami yang lebih detail di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.